statistik lakukan antara lain adalah yang pertama, promosi statistik melalui poster, leaflet, infografis, video gratis. Yang kedua, literasi statistik terkait akses publikasi Badan Pusat Statistik. Yang ketiga, edukasi statistik melalui seminar, webinar, sharing knowledge yang kita lakukan pada hari ini. Yang keempat, konsultasi statistik terkait produk dan layanan Badan Pusat Statistik. Yang keenam, agen statistik melalui mahasiswa yang memberikan informasi terkait produk dan layanan Badan Pusat Statistik. Yang ketujuh, magang mahasiswa di BPS Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan pembuat statistik ini juga dilakukan pada beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UISU, UNIMED, WIN, Sahada, Padas Depuan, dan STAIN, Mandeling Natal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, beserta jajarannya atas kerjasamanya yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pojok statistik yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. Kami berharap semoga kegiatan pada hari ini merupakan salah satu kegiatan pojok statistik, yaitu sharing knowledge, ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat merasakan manfaat bagi semua pihak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, ucapan terima kasih sekali kepada Bapak Dekan dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan kerjasama kita dapat lanjutkan dan dapat memberi manfaat kepada semua orang, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang kuliah di WINSU. Sekian, terima kasih. Selamat mengikuti sharing knowledge ini. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan oleh Dekan FEBI UINSU, diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Marliah MAG. Dengan segala hormat kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih pada MC yang sungguh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala BPS Kabupaten Deli Serdang, Bapak Herman SE MSI. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pemateri kita pada hari ini, Bapak Ahmad Jalana SSD MSI. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan juga para pejabat struktural dan fungsional BPS Kabupaten Deli Serdang. Yang sama-sama kita hormati para ketua jurusan, sekretaris jurusan, Ibu Kalab, ini ada Ibu Sita Aisyah ya, Ketua FEBI Career Center, serta tak lupa pula anak-anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang hadir pada Zoom meeting ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bermuajahah di ruangan virtual ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kita sebagai khalifatullah fil ard. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Bapak, Ibu sekalian serta adik-adik, Pak Dekan titip salam. Belum bisa membersamai kita pada ruangan ini, namun insya Allah semangat
dan spiritnya bersama kita. Eh, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada BPS Kabupaten Deli Serdang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan kegiatan BPS Sharing Knowledge pemanfaatan data BPS Deli Serdang untuk tugas akhir. Bapak Ibu sekalian, mahasiswa FEBI ini alhamdulillah berjumlah 4.843 orang untuk data sampai dengan semester ganjil 2024. Mudah-mudahan dengan adanya pojok statistik yang diberikan oleh Bapak Ibu yang ditempatkan di FEBI ini menambah menambah pengetahuan, membantu kepada mahasiswa kami yang sedang tugas akhir ataupun yang sedang mencari data terkait dia dengan data-data yang disediakan oleh pusat statistik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena kerjasama yang sungguh luar biasa ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama adik-adik kita yang sedang menjalankan tugas akhir. Mudah-mudahan dengan keberadaan pojok statistik dan adanya sharing session ini menambah khasanah wawasan adik-adik sekalian terkait gunanya data-data statistik yang ada yang disediakan oleh BPS. Saya pikir tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Kita tunggu paparan dari pemateri kita, ya adik-adik sekalian. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua, bagaimana cara memanfaatkan data statistik. Apalagi kalian yang ingin menyelesaikan tugas akhirnya. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan kepada BPS Deli Serdang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan materi oleh statistisi Alih Madya, Bapak Ahmad Jailani SST MSc. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Semangat ya. Mohon izin Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan paparan ya terkait dengan pemanfaatan data BPS untuk perguruan tinggi ya. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu, saya mohon izin share screen dulu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan data BPS ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sedikit informasi terkait dengan pojok statistik kita, Bapak Ibu sekalian ya. Pojok statistik adapun tujuannya yang pertama meningkatkan literasi dan peran aktif akademisi dalam menghasilkan statistik yang berkualitas. Kemudian yang kedua, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik untuk kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, membentuk agen-agen statistik di lingkungan perguruan tinggi. Untuk program kerja pojok statistik kita, ini ada secara garis besarnya ada 3 ya. Yang pertama, promosi data BPS, kemudian pemanfaatan data BPS bagi perguruan tinggi, dan berikutnya adalah pembangunan statistik bagi pemerintah dan masyarakat. Bapak Ibu dan teman-teman semua, pojok statistik ini sebenarnya ada 2 ya.
ada pojok statistik yang offline, kemudian ada pojok statistik yang virtual. Pojok statistik yang offline, yang itu yang ada di kampus kita, yaitu kampus PB UINSU. Dan untuk yang virtual, Bapak Ibu nanti bisa akses layanan pojok statistik pojokstatistik.bps.go.id. Tapi Bapak Ibu sekalian harus login dulu ya, daftar dulu, mendaftarkan diri dulu supaya bisa akses kegiatan apa yang ada di pojok statistik virtual. Ini beberapa kegiatannya ya, di antaranya adalah konsultasi statistik. Nah, jadi berupa layanan konsultasi interaktif antara Bapak Ibu ya sebagai konsumen dengan petugas yang ada di layanan. Berikutnya adalah edukasi dan literasi statistik. Nah, ini adalah layanan edukasi yang bersifat tematik dan terjadwal. Narasumbernya dari BPS, baik terkadang ada dari BPS pusat, BPS provinsi maupun BPS Kabupaten Deli Serdang. Atau boleh juga dari mahasiswa yang telah dipilih oleh pihak kampus dan dilatih oleh BPS. Jadwalnya ada disampaikan melalui link pojokstatistik.bps.go.id. Berikutnya untuk promosi statistik, yaitu penyediaan data-data statistik dalam bentuk infografis dan videografis. Hal ini diberikan untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna data untuk memahami official statistik yang dihasilkan oleh BPS seluruh Indonesia. Nah, perlu disampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa pengumpulan data BPS itu secara garis besar ada dua ya, ada data primer dan ada data sekunder. Nah, untuk yang data primer itu dihasilkan dari sensus kita, ada sensus penduduk, sensus ekonomi maupun sensus pertanian. Nah, untuk sensus penduduk itu berakhiran 0 ya Bapak Ibu. Misalnya 2010, 2020, 2030 dan seterusnya. Sedangkan sensus ekonomi dia berakhiran 6 ya. Nah, 2016, 2026 dan seterusnya. Sensus pertanian berakhiran 3 ya. 13, 2023 dan sebagainya. Kemudian untuk kegiatan survei cukup banyak Bapak Ibu kegiatan survei kita. Nah, ini terutama yang garis besarnya aja ya, survei sosial ekonomi nasional atau disingkat dengan Susenas ya. Nah, Susenas ini merupakan induk survei ya, induk survei dari banyak kegiatan kita. Banyak indikator yang dihasilkan dari survei sosial ekonomi nasional itu. Kemudian ada survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, ini juga indikator yang dihasilkan terkait dengan angkatan kerja, terkait dengan pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan sebagainya. Kemudian ada survei pertanian, survei perkebunan, survei hotel, maupun survei-survei khusus lainnya. Nah, jadi mungkin banyak Bapak Ibu sekalian survei-surveinya. Kemudian untuk data sekunder, itu berasal dari instansi di luar BPS ya, apakah kementerian, lembaga, pemerintah, dinas, instansi dari Bank Indonesia, dari OJK, dan sebagainya. Nah, produk BPS ini dapat kita lihat Bapak Ibu melalui website kita ya. Website kita untuk website ini baik BPS pusat, provinsi maupun kabupaten kota mempunyai template yang sama Bapak Ibu. Jadi bisa diakses apakah ada BPS pusat, provinsi, tinggal kita browsing saja BPS mana yang kita inginkan. Sudah ada sampai semua kabupaten kota ya. Ada 33 kabupaten kota. Dan ini template-nya sama Bapak Ibu sekalian. Nah, dari website
bisa kita lihat tentang profil BPS ya, Bapak Ibu. Profil BPS itu mencakup informasi umum ya, kemudian visi misi, ada struktur organisasinya, kemudian tugas fungsi dan kewenangan BPS, pengolahan data BPS, kemudian ada arti logo, alamat, dan profil pejabat BPS. Bapak Ibu bisa lihat dari menu-menu yang ada di website kita. Berikutnya ada juga menu terkait berita ya Bapak Ibu. Berita ini berupa kegiatan yang dilakukan oleh BPS ya, maupun kegiatan-kegiatan statistik yang rutin dilaksanakan oleh BPS. Nah, termasuk juga kalau ada kegiatan perekrutan mitra ya, mitra BPS untuk beberapa kegiatan besar yang kita memerlukan tenaga mitra baik dari masyarakat, mahasiswa maupun yang lain-lain. Petugas mitra ini bisa terkait dengan mitra pengolahan maupun mitra untuk pelaksanaan pencacahan di lapangan ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat berikutnya ada publikasi. Nah, publikasi ini cukup banyak sekali Bapak Ibu. Tinggal kita pilih publikasi apa yang kita inginkan. Nah, ini yang rutin kita publish ini adalah Kabupaten Deli Serdang dalam angka Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat beberapa series ke depan yang maupun yang sudah lalu ya. Nah, di dalam publikasi Deli Serdang dalam angka inilah kumpulan dari beberapa instansi, beberapa dinas, data-data terkait dengan kondisi Deli Serdang tahun yang bersangkutan. Ini bisa dilihat, tinggal dipilih publikasi mana yang Bapak Ibu inginkan. Berikutnya ada namanya berita resmi statistik. Jadi ini ada kumpulan-kumpulan berita resmi statistik yang selalu kita publish. Ada yang bulanan, kalau yang bulanan itu terkait dengan inflasi ya. Kebetulan tahun 2024 ini BPS Deli Serdang sudah menjadi kota IHK menghitung inflasi. Jadi setiap bulan kita ada menampilkan data inflasi ya, hasil inflasi kita setiap bulan. Data-data yang lain ada terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan sebagainya. Bisa silakan Bapak-Bapak Ibu memilih BRS yang diinginkan. Untuk mendownloadnya cukup mudah Bapak Ibu, tinggal kita download, masukkan email, sudah tersedia. Berikutnya untuk tabel-tabel statistik. Nah, ini kebetulan ada bagian sosial, bagian ekonomi, dan bagian pertanian. Nah, untuk di bagian sosial dan kependudukan ini ada termasuk data gender ya, kemudian data geografi, data iklim, IPM ya, indeks pembangunan manusia, kemiskinan, kependudukan, kesehatan, konsumsi, pemerintahan, pendidikan, perumahan, politik dan keamanan, sosial budaya, dan tenaga kerja. Silakan Bapak Ibu memilih data-data apa yang diperlukan terkait untuk kebutuhan masing-masing ya. Nah, untuk yang bagian ekonomi dan perdagangan itu ada terkait dengan energi, harga produsen, kemudian industri-industri, dan ada juga data inflasi ya, data inflasi, keuangan, komunikasi, konstruksi, ada nilai tukar petani terkait pariwisata, pertumbuhan ekonomi kita, kemudian ada PDRB ya, produk domestik regional bruto, baik menurut lapangan usaha maupun menurut pengeluaran. Kemudian ada terkait transportasi. Nah, ini data-datanya ada kita sajikan dalam bentuk tabel ya.
Kemudian untuk data pertanian dan pertambangan, ini ada juga tentang data hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan yang ada di kita ya, yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Berikutnya ada tentang data sensus. Nah, hasil sensus yang terakhir ini ada sensus pertanian 2013, sensus ekonomi 2016. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang lainnya bisa menghubungi kita Bapak Ibu, data sensus ekonomi yang terakhir maupun sensus pertanian maupun sensus penduduk. Nah, kebetulan yang ini masih yang lama ya, belum diupdate yang terbaru. Kemudian kita juga menampilkan beberapa infografis terkait kita, apakah tadi tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, kemudian kemiskinan, tentang pengangguran dan sebagainya. Kemudian ada terkait dengan media sosial kita, Bapak Ibu bisa mengunjungi, silakan ada Facebook kita, Twitter, Instagram, maupun YouTube-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu materi singkat kita ya. Untuk selanjutnya, coba kita lihat website kita ya. Bapak sekalian, bisa dilihat website kita ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih menu-menu apa yang diinginkan. Berita ya, berita ada berita terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS, apakah itu sensus, survei dan sebagainya. Kemudian untuk publikasi ya, publikasi, Bapak Ibu pilih publikasi apa dan tentang dalam angka tadi ya. Nah, ini bisa langsung di-download Bapak Ibu, tinggal masukkan emailnya. Masukkan email, langsung diunduh. Ya, bisa langsung lihat ini Bapak Ibu. Nah, ini ada publikasinya. Bapak Ibu bisa lihat data-data yang ada di publikasi kita Kabupaten Deli Serdang Lampung. Okay. Nah, untuk yang lainnya bisa Bapak Ibu lihat ya, tinggal kita pilih saja menu-menu yang kita inginkan. Nah, tadi kalau kita mau untuk BPS kabupaten kota lain juga bisa, Bapak Ibu, tinggal kita klik, misalkan
eh, Kota Medan ya, BPS Kota Medan. HP-mu ini. Ini tinggal kita kita pilih saja data-data yang diperlukan. Bukan. Jika dalam apa pemilihan data itu ada yang belum baru ya, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi kita dengan data yang diinginkan agar kita bisa membantu ya, membantu data-data apa saja yang Bapak Ibu perlukan. Untuk wilayah ini juga sudah ada semua kabupaten kota, tinggal dipilih. Provinsi Sumatera Utara juga ada. Ini. Ini Bapak Ibu sekalian bisa dipilih wilayah yang kita inginkan. Nah, kembali ke jadi Serdang ya. Nah, Bapak Ibu silakan ya, dipilih data-data yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan untuk perguruan tinggi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya, Mei. Apa, Mei? Ada aku. Udah bisa kau? Ada aja lah. Iya, Allah, gemes banget. Tadi kamu ngomong apa, Cok? Silakan, MC. Baik, pemaparan materinya telah selesai. Kita selanjutnya masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jika teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kita mulai dari dua penanya terlebih dahulu. Apakah teman-teman mahasiswa di sini ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Put, ini Rizka, SD sama Putri Rizka. Nonton. Ini cukup singkat ya. Pagi. Ada yang ingin bertanya, teman-teman mahasiswa? Oh iya, Bapak Ibu, kalau misalkan mau konsultasi terkait dengan penelitian atau penyusunan skripsi juga boleh, Bapak Ibu. Bisa kita dihubungin atau bisa langsung datang ke BPS Kabupaten Deli Serdang. Teman-teman di sini ada yang sedang mengerjakan skripsinya atau mau buat jurnal? Teman-teman kalau mau konsultasi atau mau menanyakan tentang data, boleh teman-teman di sini ditanyakan saja.
Oh ya, untuk terkait kegiatan magang ya, Bapak Oh, Ibu iya. sekalian. Untuk magang ini bisa di kabupaten mana saja Bapak Ibu. Kebetulan kan domisili Bapak Ibu kan ada di seluruh Sumatera Utara ya, tersebar ya. Nah, bisa nanti kita bantu, bisa langsung ke BPS kabupaten yang Bapak Ibu tinggal untuk kegiatan magang ya, magang statistik. Ini ada chat. Baik, Pak, ada yang bertanya di chat. Pak, izin bertanya. Ini dari Siti Aisyah. Untuk data item-item survei, apakah biasanya juga ada di dalam laporan BPS? Ini ini dari Ibu Ketua Lab nih, Bu Siti Aisyah. Eh, ya Bu, untuk item-itemnya mungkin bisa ke kita langsung Bu. Langsung. Karena kan kita hanya menampilkan outputnya ya, hasilnya itu eh, di website kita. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin bisa kita langsung menghubungin kita. Survei apa yang diperlukan. Eh, Kita ada contoh-contoh surveinya atau kegiatan-kegiatan yang lain. Memang ada sih beberapa beberapa kalau dari publikasi ya, dari publikasi itu memang beberapa dilampirkan ke kuesioner untuk surveinya ya. Jadi ada kelihatan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ada di dalam survei tersebut. Ada beberapa ya Bu di dalam publikasinya. Begitu Bu Aisyah. Baik, ada lagi yang ingin bertanya. Silahkan teman-teman di chat saja di sini, di kolom chat. Mungkin ada yang malu-malu ingin bertanya langsung. Di chat saja, tidak apa-apa teman-teman. Iya. Ini ada respon dari Ibu Siti Aisyah. Pak, kalau untuk kontak person secara khusus yang bisa digunakan oleh adik-adik ini untuk bertanya tentang data penelitian itu, boleh di-share kah, Pak? Kontak personnya boleh, boleh Bu. Silakan Bu. Ibu kan ada grup ini ya buat teman-teman adik-adik mahasiswa ya, silakan Bu. Boleh ke kita langsung, boleh juga mengunjungi BPS Kabupaten Deli Serdang. Itu Bu, nggak kita apa aja, langsung aja. Ya. Mungkin maksudnya ini kontak person yang bisa dihubungi gitu kali ya, Pak. Apakah boleh di-share gitu, Pak? Kalau boleh di-share bisa diketikkan di sini gitu ya maksudnya, Bu ya. Nomor nomor saya ada kan sama Bu Aisyah ya. Iya. Ini ada lagi Berarti boleh, pertanyaan. ya. Berarti boleh nomornya Pak Ahmad Jailani, Bu. Boleh, boleh. Nanti di-share Ini saja. pertanyaan dari Malkan ya. Untuk data yang disediakan BPS dari Serdang, apakah ada yang berskala nasional atau hanya berskala kabupaten dari Serdang? Nah, oh iya Mas, kalau untuk website dari Serdang, berarti data yang terkait dengan BPS Kabupaten dari Serdang. Nah, kalau untuk level di atasnya, BPS Provinsi, berarti BPS Provinsi itu isinya kan memuat kabupaten kota. Nah, untuk yang pusat, BPS pusat, berarti dia skala nasional. Pusat ya, BPS pusat. BPS pusat, BPS provinsi, BPS kabupaten. Itu apanya Mas untuk eh, tingkatannya ya, level level datanya.
Begitu. Ini juga ada yang bertanya, Pak, Hmm. di kolom chat. Batasan waktu magang ya? Nggak ada Pak, kita nggak ada batasan. Silakan disuratin eh, waktu untuk magangnya, apakah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Boleh Bapak Ibu, nggak ada batasan. Pokoknya ada surat dari kampus ya, surat dari kampus menyatakan untuk magang di BPS Kabupaten Deli Serdang maupun di BPS lain. Begitu? Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Ini Bu Aisyah nih, silakan Bu Aisyah. Ini ada pertanyaan lagi ya, Bu Aisyah? Kedengaran, Pak? Iya, 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 Bu, ya, Bu. Silakan. Eh, saya tadi bertanya kan Pak soal kayak misalnya question apa pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dipakai dalam item survei karena kan kita terbiasa lihat data BPS itu udah bentuk grafis misalnya seperti itu kan. Jadi kadang kita masih bertanya ini data angka sekian itu datangnya dari mana atau pertanyaan item-item pertanyaan apa aja yang kemudian dalam grafis itu muncul kesimpulan seperti ini gitu. Jadi makanya kadang kita sebagai peneliti yang lebih di bidang akademis itu kan harus lebih detail menampilkan pertanyaannya apa, datangnya dari mana, misalnya gitu Pak. Jadi mungkin kalau butuh data lebih lanjut tadi bisa langsung ke BPS aja gitu ya Pak ya. Boleh Bu, boleh datang ke BPS. Ah, 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 Jadi kita ah, hubungin. Seandainya ah, ah, Ibu perlu apa penjelasan survei apa gitu. Nah, bisa ah, kita ah, 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 ah. bisa kita pemaparan di sana, boleh Bu, boleh. Iya benar-benar. Oke, buat adik-adik tadi udah disampaikan sama Pak Jailani bahwa BPS Deli Serdang itu membuka kesempatan untuk magang ya Pak ya. Betul, Untuk betul. magang seluas-luasnya. Jadi walaupun adik-adik udah pada magang nih, masih bisa sebenarnya untuk magang lagi gitu. Karena untuk jadi lulusan yang baik itu kan kita harus benar-benar menguasai industri ya Pak ya, nggak hanya di Betul. kelas aja yang dikuasai gitu. Jadi kalau Hmm. ada kesempatan magang udah dibuka nih kesempatan magangnya Bapak Jalani, silahkan ajukan gitu. Mumpung bentar lagi mau liburan ya kan Pak, Iya, bentar iya. lagi mau liburan, diisi liburannya dengan kegiatan magang itu sangat baik sekali. Kita bisa hubungin Pak Jailani nanti siapa yang mau mengajukan magang lagi, walaupun sudah magang yang reguler kemarin, magang lagi juga nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi gitu. Boleh, Bu, boleh. Silakan. Sekalian sekalian deketin BPS ya kan Pak, korek-korek Hmm. data gitu kan Pak, untuk nanti mempermudah tugas akhirnya gitu. Betul, Bu. Pokoknya kita siap Benar. membantu data apa yang Ibu perlukan Mm-mm. ya, terkait dengan pemaparan materi apa gitu. Materi apa yang Heeh. dibutuhkan bisa kita kita pemaparan ke teman-teman sekalian, ke adik-adik mahasiswa. Heeh, heeh. Betul, betul, Pak. Oke, adik-adik yang mau bertanya lagi silahkan ya. Ini dari Anissa ingin tadi Bu bertanya Pak, maaf jika terlewat, bagaimana cara mendapatkan akses data ke BPS yang tidak dipublikasi secara online? Nah ini contohnya apa? Bisa kita aja langsung dihubungin aja. Nah, data apa yang diperlukan? Eh, Bisa apa? Melalui WA atau langsung mendatangi. Di sini kita ada pelayanan statistik ya Bu, pelayanan statistik terpadu. Jadi kita siap melayani eh, Bapak Ibu teman-teman semua yang membutuhkan data maupun konsultasi terkait statistik. Kemudian ini dari bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Deli Serdang berdasarkan indeks yang diukur oleh BPS. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ada publikasi kita namanya indikator kesejahteraan
rakyat ya, indikator Kesra Kabupaten Deli Serdang. Nah, di situ ada indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Bisa Ibu Bapak Ibu lihat dulu, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Seperti itu ya. Kemudian ini ada lagi mengenai data yang tersedia pada web BPS Deli Serdang, hanya data pangan dan jumlah penduduk saja. Adakah selain dari situ, Pak? Ini harus jelas ya Bu, data apa yang dibutuhkan. Kalau memang ada ya kita sampaikan, kalau memang belum ada, kita sampaikan juga belum ada. Jadi bukan hanya penduduk. Tadi kan sudah disampaikan ya, ada tentang ekonomi, sosial, kependudukan, kemudian data pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Oke. Kemudian ini ada lagi bagaimana BPS memastikan keakuratan dan keandalan data yang diterbitkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini masalah keakuratan data ya. Nah, kita kan dalam melakukan survei maupun sensus maupun kegiatan lainnya itu sudah ada konsep definisi yang baku ya Bapak Ibu. Konsep definisi yang digunakan baik secara internasional ya, yang digunakan oleh PBB itu kita gunakan untuk skala Indonesia nasional kita. Jadi itulah kenapa kita masih dipercaya untuk menghasilkan data-data statistik karena sesuai dengan rekomendasi yang digunakan oleh PBB ya, PBB seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada satu lagi, apa keunggulan BPS dalam perbandingan dengan lembaga statistik yang lain seperti LSI ya, Lembaga Survei Indonesia, dalam hal pengumpulan dan analisis data, Pak. Ini data statistik ini kan tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu. Kalau LS itu kan lembaga survei ya, lembaga survei. Mereka juga menggunakan metode-metode statistik dalam menghasilkan survei ya, dalam menghasilkan survei. Nah, kita lihat dulu apakah mereka sudah menggunakan konsep yang ya konsep dan definisi yang digunakan secara nasional ya. Kalau dibilang keunggulan kita ya, kalau kita kan tidak hanya survei ya, sensus juga kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan survei yang lainnya yang kita lakukan baik secara nasional. Jadi data kita itu bisa dibandingkan antar wilayah, antar daerah, kabupaten, provinsi, bahkan antar negara. Jadi itu konsepnya sama, antar negara, bisa dibandingkan antar negara. Nah, untuk lembaga survei kan tergantung kebutuhan ya, survei apa yang mereka lakukan, apakah terkait pemilu maupun terkait data-data yang lain. Mungkin itu penjelasan. Ya, kalau boleh saya tambahkan ya Pak, buat juga adik-adik gitu kan ya, antara BPS dan LSP ini kan, kalau LSP itu kan kebiasaannya adalah membuat survei berdasarkan permintaan ya Pak ya. Jadi tadi yang dibilang Pak Jailani itu kalau BPS melakukan survei atau data statistik sensus itu menggunakan konseptual. Kita kalau dalam penelitian, dalam tugas akhir, ya kan di bab 3 itu ada definisi konsep. Nah, mahasiswa ini Pak kadang masih kebingungan definisi konsep dari judul yang dia buat itu per item-item per variabelnya itu juga kadang masih sulit gitu. Nah, di BPS ini mereka sudah menggunakan konseptual yang memang sudah diakui secara nasional ataupun internasional. Jadi surveinya itu sudah pasti sesuai dengan tujuan dan maksud yang diinginkan gitu. Kalau misalnya LSP bahkan kalau menurut saya pribadi ya, definisi konsep yang mereka gunakan yaitu sesuai dengan yang meminta gitu. Ya kan?
generasi, misalnya generasi pemilu gitu, ya karena target dari paslon tertentu itu untuk yang usia sekian-sekian, ya akhirnya di bawah sekian. Padahal kalau dalam BPS kan emang udah ada pakem-pakem tertentunya yang tidak bisa dilanggar gitu kan Pak. Jadi konsepnya itu memang lebih sudah baku dan bisa diterima secara nasional maupun internasional gitu. Betul, Bu, betul. Nah, untuk Mm-mm. konsep Mm-mm. terkait dengan variabel ini maupun ini sudah ada di aplikasi kita, Bu. Namanya aplikasi indah.bps.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di di aplikasi tersebut variabel apa yang dibutuhkan. Di situ sudah ada konsepnya, konsep definisinya, satuannya, ukurannya, klasifikasinya. Seperti itu. Di websitenya tadi ya Pak ya? Aplikasi namanya aplikasi Indah, Bu. Heeh. Indah, Aplikasi Indah Pak. ya, .bps.go.id. Nah, Indah, INDAH. betul, Bu, betul. Indah. Indah. Heeh. Mbak admin, Mbak host mungkin boleh dibantu Mbak host di kolom chat websitenya tadi. Biar adik-adiknya juga bisa akses Mbak host. Ya, coba sebentar Bu, kita ini ya. Eh, Ntar Bu, saya coba share screen ya Bu. Ininya. Boleh Pak. Heeh. Nah, ini Bu. Kelihatan ya Bu? Bu Aisyah kelihatan? Ini aplikasi Kelihatan Pak. aplikasi indah.bps.go.id. Di sini ada tentang standar data ya, kemudian metadata. Ini kegiatan yang SBHI. Nah, untuk standar data bisa kita lihat seperti ini. Di sini sudah ada konsep definisi, klasifikasi, kemudian ukuran dan satuan. Nah, misalkan data apa yang Bapak Ibu perlukan, misalkan data kemiskinan ya, kemiskinan. Nah, untuk kemiskinan ini ada beberapa variabel ya, beberapa ini konsep-konsepnya bisa dilihat di sini terkait dengan kemiskinan. Nah, misalkan apalagi indikatornya terkait pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, sini juga ada konsep definisinya. Nah, demikian Ibu untuk apa konsep-konsep datanya, konsep variabel yang digunakan. Berarti konsep-konsep ini bisa kita gunakan dalam penelitian ya Pak ya, bahwa sumbernya adalah sumber dari BPS gitu ya Pak ya. Nah, sip. Ya memang kayak Kan kita kan sudah ada program satu data ya Bu, program satu data Indonesia. Jadi ke depan itu diharapkan semua kementerian, semua dinas-dinas terkait konsep-konsep yang digunakan harus ada di
standar data ini Bu, di aplikasi ini. Jadi kita menggunakan konsep yang sama. Jadi tidak ada perbedaan lagi antar beberapa dinas gitu. Jadi satu konsep dia. Seperti itu Bu arahnya untuk program satu data Benar-benar Pak. ya. Mm-mm. Saya baru tahu ada website aplikasi ini Pak. Oke. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak Jailani. Adik-adik ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini enggak ya? Untuk absen sudah diisi ya Bapak Ibu sekalian. Oh ya Bapak Ibu, mohon maaf ya ini kebetulan kapasitasnya hanya 300 ya. Tadi kayaknya banyak yang masuk-masuk juga. Gak apa-apa Pak, nanti kita buat seri berikutnya Pak. Seri berikutnya bisa kita ya, online maupun yang offline juga ya Bu ya. Nanti kita kesepakatin. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ada masukan kemarin Pak buat acara yang kurang lebih sama untuk tingkat magister dan doktoral Pak. Untuk mahasiswa-mahasiswa magister dan doktoral. Karena kan magister dan doktoral ini lebih dituntut untuk bisa melakukan penelitian lebih baik lagi gitu ya Pak daripada tingkat sarjana gitu. Jadi butuh data-data yang lebih runcit, lebih banyak, lebih sohi gitu Pak. Spesifik ya Bu, untuk magister ya. Iya, magister dan doktoral. Nah, Nanti bisa Bu di apa dikumpulkan dan terkait apa yang dibutuhkan supaya kita bisa menyiapkan bahan-bahan untuk presentasinya langsung oke, kita. oke. Ya, ya Pak. Oke, nanti kita chat-chat ya Pak ya. Baik Bu. Oke, siap Pak. Eh, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Mohon teman-teman adik-adik mahasiswa mengisi daftar hadir ya, link daftar hadir ya. Nah, di link tree ya, ini ada link tree, jadi di situ nanti akan disampaikan terkait materi, kemudian sertifikat buat adik-adik mahasiswa, dokumentasi perlu juga ya, daftar hadir, segala macam sertifikat, kemudian apa lagi? Untuk pertanyaan dari Q&A ada nggak ya, MC? Dari Q&A ada ya? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya, mungkin masih belum familiar kali ya melalui Q&A ya. Kebanyakan langsung aja nih. Baik, mungkin itu MC sudah 9.30 ya, 19. Baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, atau ingin bertanya gitu, bisa ditanyakan di link Q&A. Kami mengirimkan link tree, yaitu link tree pojok statistik UINSU. Teman-teman bisa, Di share aja Mbak Vera. Apa namanya? Di share ya screen. coba. Coba share screen. Di sini teman-teman nanti share screen-nya sudah muncul teman-teman ya. Baik, Ya. jadi di sini nanti teman-teman di sini ada link bahan materi, daftar hadir, Q&A, kemudian sini nanti ada sertifikat, link Zoom dan dokumentasi dan naturalisasi. Nah, bisa teman-teman yang ingin bertanya bisa klik yang bagian Q&A. Ya, nanti diisikan saja di sini nama, kemudian mahasiswa atau dosen, pertanyaan. Nanti kami akan berikan jawaban di sebelah pertanyaannya. Oke. Jika sudah tidak ada lagi, maka akan kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari yang cerah ini. Oh, ini ada yang bertanya. Coba kita cek satu lagi ya. Bapak, ini ada yang bertanya satu lagi. Apakah kita bisa satu lagi aja, Pak? Pak Jai, bagaimana? Silakan. Apakah kalau kami ke BPS yang ada di Kota Batam itu sama dengan yang ada di Kota Medan, Pak?
Tipsnya Pak, biar tidak grogi ke BPS. Ini dengan Mas Tio ya, Tio Rizky Siagian. Silakan BPS mana saja pasti akan dilayani. Ya, kita ada pusat pelayanan statistik terpadu di BPS akan diarahkan ya ke BPS mana, kota mana yang dibutuhkan. Nah, nggak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu. Namanya kita ini kan apa? eh, Mahasiswa ya pasti akan dilayani dengan baik ya. Apalagi kalau kalau membutuhkan data eh, ada surat ya, surat dari kampus maupun tidak ada surat, tetap kita layani dengan baik. Demikian ya, Mas Tio. Oke. Ya. Ada lagi? Jangan takut Tio, Pak Jailaninya nggak makan orang kok Tio. Tinggal tuh. Baik, bagaimana teman-teman mahasiswanya masih ada lagi yang ingin Mas, bertanya? Mas Novel ikut nggak ini ya, Bu Ya, Pak. Aisyah? Bu Aisyah, halo Bu Aisyah, Ya Pak Adil Pak. agen statistik kita ikut nggak ini? Novel. Agen statistik kita kebetulan sedang berhalangan Pak karena kemarin izin mengantarkan adiknya pulang kampung habis kecelakaan Pak. Uh, Adiknya kemarin ada sempet sempet koma juga kemarin adiknya, jadi lagi butuh perhatian untuk adiknya dulu gitu, izin Pak. Kampungnya di Tanjung Balai kan ya Bu ya? Iya iya Pak. Ya, ya. Oke Bu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Untuk KNA bisa kapan aja tidak ya untuk mengisinya? Gimana ini MC? Untuk KNA-nya sampai ada batasan waktu nggak? Atau bebas? Q&A-nya kita buka selama seminggu ini ya teman-teman ya. Sampai bulan ini. Saya rasa nggak apa-apa ini juga untuk Nggak apa apa juga Pak ya. yang statistik Oke. setahun. Berarti ini Hmm, boleh berarti boleh. silakan. Yang ingin bertanya dibuka tidak ada waktunya ya teman-teman. Nanti akan kami bantu jawab di sambil pertanyaannya. Silakan teman-teman, adik-adik sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke KNA-nya. Mungkin untuk konsultasi langsung ya Bu ya. Karena kan selama ini ada yang di pojok statistik yang di kampus ya. Nah ini Iya bisa betul Pak. kita langsung. Baik, MC silakan. Sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Sudah. Sudah, maka akan kita akhiri. Sedikit saya simpulkan dari pembahasan materi kita ini. Yang pertama, untuk akses data, teman-teman bisa melalui offline dan online. Kalau online, teman-teman bisa melalui website, itu banyak sekali data dan publikasi. Dan offline-nya, teman-teman juga bisa mengunjungi BPS. Kami dengan senang hati, teman-teman mahasiswa mengunjungi kantor BPS Deli Serdang. Untuk websitenya, untuk masing-masing kabupaten, itu pada level kabupaten, namun ada juga yang level menampilkan level ke sampai provinsi. Untuk yang lebih lengkapnya, teman-teman mahasiswa juga bisa melihat untuk tingkat level provinsinya melihat pada website di level provinsi. Kontak personnya bisa kontak person dari Bapak Ahmad Jailani, nanti dari Ibu Siti Aisyah mungkin bisa nge-share kepada teman-teman mahasiswanya, Bu. Kemudian bagi teman-teman tadi, data-data yang terbentuk dari pertanyaan apa saja untuk penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa mengunjungi kantor BPS Deli Serdang. Itu saja. eh, Demikianlah Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Acara kita pada hari ini, saya mewakili panitia. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semua. Saya tutupkan dengan pantun sedikit ya. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali.
Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Jelani, Mbak Vera. Nanti kita bertemu lagi ya Pak. Siap. Ya, saya izin live dulu ya Pak. Bu Marlia sudah membuka acara Karir Center Pak. Iya Bu, salam lah buat Nah, Bu Marlia, iya siap Pak. Oke. Makasih ya Pak. Nanti kita agendakan untuk yang magister dan dokter tadi ya Pak ya. Ibu siap ya. Sip, Oke. sip. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik mahasiswa.